selamat malam. Ya, Bapak Ibu semua adik-adik ya, mungkin di sini campuran ada yang dari reguler dan juga ada yang dari ekstensi ya. Pada malam ini eh, malam cerah ya dan malam Minggu ya, semoga Bapak Ibu semua dan adik-adik tetap semangat ya untuk mendengarkan pembahasan soal UKOM untuk keperawatan jiwa ya. Jadi hari ini kita akan membahas 10 soal ya seperti sesi-sesi sebelumnya dan semoga hari ini bisa bermanfaat dari 10 soal dan pada saat uji kompetensi Maret nanti ya Bapak dan Ibu dan adik-adik semua semoga sukses ya dan dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih ya. Kita mulai ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah-masalah keperawatan ya terkait dengan HDR ya, dan juga isolasi sosial. Mungkin kalau yang baru masuk atau yang susulan ya, mungkin belum mendapatkan penjelasan dari saya kemarin. Mungkin ada videonya ya dari admin Bimbel Harapan sendiri ya. Hari ini kita akan membahas banyak ya variasi kasusnya karena memang kebetulan sudah mendekati UKOM ya. Jadi nanti di sini kita akan membahas tentang halusinasi ya, kemudian perilaku kekerasan ya, untuk yang profesi atau nurse, saya juga akan membahas beberapa kasus tentang RBD ya. Mudah-mudahan hari ini bisa menambah wawasan dan betul tadi dikatakan admin bahwa dengan latihan soal yang banyak kita akan banyak juga mendapat pengalaman membaca soal dan juga tahu ya kata-kata kunci yang ada di soal-soal tersebut. Saya rasa itu ya pendahuluan dari saya. Terima kasih, semangat selalu dan semoga hari ini kita bisa lebih cerah lagi ya pemahamannya tentang beberapa kasus di keperawatan jiwa. Oke, baik. Saya besarkan dulu ya. Ya, eh, oke kita lewati. Kita mulai dengan soal pertama ya. Sama seperti biasanya nanti setelah saya bacakan soal pertama, adik-adik semua atau Bapak Ibu langsung pooling ya, ambil jawaban yang paling tepat dan setelah itu kita akan bahas. Mungkin nanti ada sedikit diskusi dari saya, kalau bisa seluruh mahasiswa harus aktif ya. Baiklah, kita akan bacakan soal pertama. Seorang pasien laki-laki 30 tahun masuk ke rumah sakit jiwa sejak 3 hari yang lalu. Keluarga mengatakan bahwa pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu, mengatakan bahwa pasien mengurung diri sejak 2 bulan yang lalu. Sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, pasien hampir melukai tubuhnya sendiri dan menggunakan gunting. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Apakah diagnosis keperawatan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Depresi. B. Isolasi sosial. C. Harga diri rendah. D. Risiko bunuh diri. E. Ketidakberdayaan. Silakan pollingnya ya dimulai dari sekarang. Yuk, silakan dijawab. Jawaban terbanyaknya D, Ibu. Silakan dibahas, Ibu. Iya, ini nggak terlihat ya di ini. Biasanya, oh, oke baik, baru terlihat. Oke baik, jawabannya adalah D. Oke, ada yang mau menyampaikan dulu? Yang paling banyak nih jawabannya D. Bisa kira-kira alasannya kenapa jawab D? Salah satu dari peserta boleh. Yuk mencoba apa menjawab tapi punya alasan gitu ya, nggak cuma ikut-ikut tapi memahami jawaban yang kalian sudah pilih. Silakan. Ada yang Izin mau? Ibu, Ya, boleh. Siapa ini namanya? ya. Rina Herliani Bu dari O- U5. Oke, silakan Ibu. Iya Ibu, saya
memilih D karena kata kuncinya tadi Mm-mm. ada eh, hampir melukai tubuhnya sendiri menggunakan gunting itu Ibu. Ya. Karena RBD itu kan definisinya itu berisiko atau adanya upaya untuk menyakiti diri sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Itu Ibu. Oke. Yuk, siapa lagi? Ada lagi yang mau jawab? Ada yang jawab B, isolasi sosial, dan ada yang jawab C, harga diri rendah. Bisa kasih alasannya? Tadi dari Ibu sudah menjawab D ya, yang paling banyak ya. Oke, baik. Terima kasih partisipasinya. Kita langsung saja ya, mungkin yang B dan C masih ragu-ragu kayaknya ya. Mudah-mudahan nanti dengan adanya penjelasan di slide selanjutnya, kita bisa apa namanya paham ya, atau apa namanya lebih jelas ya. Kenapa sih jawab A, B, C ataupun D ya? Oke, baik. Ini kita akan lihat ya di sini. Oke, yang pertama kita lihat dulu data fokus ya. Di situ kan ada apa namanya beberapa data yang menjadi apa namanya kasus ya yang sengaja memang dibuat oleh penulis ya. Data fokusnya di sini pasien hanya mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu. Jadi terlihat memang pasien menyendiri ya. Entah nanti kenapa itu kita baca lagi kemudian kata kuncinya karena yang namanya mengurung diri di kamar ya bukan berarti itu apa namanya RBD ataupun isolasi sosial atau apapun ya kita harus tetap memperhatikan kata kunci. Nah selanjutnya setelah dia mengurung diri di kamar sejak 2 bulan yang lalu kita baca lagi ya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan sudah betul. Jadi di sini pasien sebelum dibawa ke rumah sakit hampir melukai tubuhnya menggunakan gunting. Nah, jadi di sini udah jelas ya bahwa dia melukai dirinya menggunakan alat yaitu gunting dan setelah kejadian itu ia ingin mengakhiri hidupnya. Jadi dari kata kunci kedua data tersebut ya melukai tubuh menggunakan gunting dan ia ingin mengakhiri hidupnya. Nah, itu merupakan statement yang memang seringkali disampaikan oleh apa namanya pasien-pasien dengan gangguan ini ya. Biasanya ada statement yang dikatakan bahwa saya mau mati aja gitu ya. Saya mau mengakhiri hidup saya aja ya. Jadi sudah tidak ada gunanya saya hidup di dunia ini. Jadi banyak sekali ungkapan-ungkapan yang disampaikan pada kita ya, tetapi kadang kita nggak paham gitu ya. Kita nggak paham bahwa itu adalah statement terakhir. Biasanya kalau pasien sudah sampai mengatakan statement itu kita harus hati-hati. Sebentar lagi biasanya ya atau sesaat lagi dia biasanya akan melakukan perilaku tersebut ya, perilaku yang namanya risiko bunuh diri ya. Jadi jawaban yang sudah dikunci yaitu jawaban D ya. Jadi risiko bunuh diri betul sekali ya tadi jawaban yang paling banyak ya. Nah, kenapa di sini kita jawab seperti itu selain tadi yang sudah disampaikan ada kata kunci bahwa kita memang ada tanda-tanda perilaku risiko bunuh diri ya. Biasanya upaya-upaya ini ada disampaikan baik isyarat-isyarat verbal maupun ini yang kalau ini bukan lagi verbal tetapi memang sudah melakukan apa namanya tindakan apa namanya RBD tersebut ya dengan melukai bagian tubuhnya dengan menggunakan gunting. Nah, hal-hal demikian ini yang menjadi perhatian buat kita ya. Kalau misalkan ada pasien dengan kondisi seperti ini atau ada kasus seperti ini, nah kita berarti kalau ditanya diagnosa, saya yakin Bapak, Ibu, adik-adik semua pasti bisa menjawabnya ya. Tapi kalau nanti ada ditanya, misalnya dia kategori yang mana ya, nah, kategori apakah dia upaya bunuh diri, isyarat, apa memang sudah dia nyaman dengan apa kondisi apa pengen melakukan bunuh diri itu. Nah, itu yang menjadi apa namanya perhatian ataupun pemahaman Bapak Ibu dan adik-adik semua ya. Jadi clear ya di sini jawabannya adalah D ya. Kita sepakati karena kata kuncinya tadi melukai tubuhnya dengan gunting dan dia ingin mengakhiri hidupnya. Jadi memang sudah merencanakan ingin bunuh diri ya. Jadi seperti itu. Clear ya Bapak Ibu adik-adik semua?
kayaknya nih semakin ke sini semakin apa pemahamannya semakin bagus ya. Oke, salah. Kok mundur ini? Oke. Sekarang kita pertanyaan kedua. Sudah siap ya, Bapak Ibu? Ini Bu Rina rajin sekali nih ya setiap ikut bimbel dan ada lagi satu lagi tuh ya juga rajin sekali ya. Semangat terus ya. Sekarang kita masuk pada soal nomor 2. Seorang perempuan 35 tahun dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit jiwa karena mengurung diri di kamar. Tidak mau mandi sejak 2 minggu yang lalu. Berdasarkan pengkajian, pasien mengatakan malas mandi, tubuhnya kotor, bau, ya, bau badan maksudnya, rambut kusut, gigi dan kuku tampak kotor. Saat ini perawat sudah mengajarkan pasien cara perawatan diri, yaitu mandi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya dari kasus di atas? A. Menjelaskan manfaat perawatan diri. B. Membina hubungan saling percaya dengan pasien. C. Mengajarkan cara BAK-BAB yang baik. D. Mengajarkan cara berhias dan berdandan yang baik. C. Mengajarkan cara makan dan minum yang baik. Nah, ini jawabannya mengacu pada tujuan khusus ya. Jadi harus hafal kalau untuk jawaban nomor 2. Oke, baik. Di sini poolingnya sudah bisa dilihat ya. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, dan banyak menjawab D. Sedangkan E tidak ada nih ya. Oke, yang terbanyak dulu deh. Kira-kira apa alasannya menjawab D? Ada yang mau menyampaikan alasannya kenapa dijawab D? Ayo, siapa? Gak apa-apa, yang lain boleh. Belajar mengemukakan pendapat yuk. Gak apa-apa kalau salah. Nanti kan jadi belajar ya, pembelajaran buat ke depan. Ada yang mau kasih alasan kenapa D? Atau ada yang menjawab A, B, C, alasannya kenapa? Gak ada. Masih ragu-ragu ya kelihatannya ya. Ya ini karena memang ini ke TUK ya, TUK-nya ya. Jadi memang rencana tindakan keperawatan itu harus kita hafal ya. Karena memang mau tidak mau kalau misalkan ada pertanyaan, apakah tindakan selanjutnya? Nah kita misalnya dia TUK-nya ada di TUK 2, kita harus tahu TUK 3-nya. Atau dia ada di TUK 3, kita harus tahu TUK 4-nya. Nah ini udah harga mati ya. Jadi mau tidak mau kita apa namanya harus hafal ya. Saya ingin mencoba, Ibu. Oh boleh, siapa namanya? Saya Feby dari UIMA, Ibu. Iya, boleh Feby. Silakan Feby. Ya, Ibu, dari soal yang tertera di layar, soal ini merujuk pada diagnosa keperawatan yaitu defisit perawatan Mm-mm, diri. Dan mm-mm, juga di soal mm-mm, perawat sudah melakukan SP1, yaitu mm-mm, mengajarkan pasien cara mm-mm, perawatan diri yaitu mandi. Jadi betul, SP selanjutnya yaitu mm-mm. mengajarkan pasien cara berhias atau berdandan yang baik, Ibu. Iya, jawaban Terima Feby kasih. tadi apa? Mm-mm. Dia, Ibu. D, oke. Jadi yang berikutnya tindakannya apa Feby? Kalau dari soal Mm-mm, setelah dari perawatan diri yaitu mandi, mm-mm, selanjutnya mm-mm. SP2-nya itu pasien diajarkan cara berhias dan berdandan yang baik, Ibu. Oke, itu ya. Oke, nanti kita lihat di sini. Oke, jawabannya adalah D ya. Nah ini tadi yang Ibu bilang. Kalau untuk tuk ini kita harus hafal gitu ya. Jadi kalau nggak hafal nanti jawabannya akhirnya salah ya. Jadi setiap tuk ya untuk tujuan khusus ya dengan masalah keperawatan seperti kemarin HDR ya. Yang pertama kita harus tahu identifikasi kemampuan positif dan seterusnya seterusnya itu kita harus hafal. Kemudian isolasi sosial juga kemarin sudah dibahas. Nah itu
juga harus hafal. Jadi kalau TUK mau nggak mau kita harus hafal ya. Kan kalau di dalam perencanaan itu kan ada ya apa namanya tujuan umumnya, tujuan khususnya. Nah itu memang harus dihafal ya mau tidak mau. Kan untuk diagnosa D3 kan yang harus dihafal adalah 5 diagnosa ya. Untuk S1 tambahkan WAHAM sama RBD ada 7 ya. Nah itu memang harus hafal. Karena kalau ada pertanyaan tindakan selanjutnya apa, kita nggak bisa apa ya namanya mengarang ataupun menebak-nebak ya karena memang itu sudah ada di dalam apa namanya standar perencanaan ya untuk pasien dengan berbagai masalah kejiwaan ya berdasarkan apa namanya standar intervensi keperawatan Indonesia juga di situ sudah dijelaskan ya bahwa eh, rencana-rencana tindakan untuk setiap masalah keperawatan itu sudah ada dan kita sudah harus hafal ya. Nah, untuk jawaban D tadi, kenapa kita jawab apa jawaban D? Yang pertama kata kuncinya bahwa pasien kan tadi sudah pasien kan mengatakan malas mandi, tubuh kotor dan bau badan serta gigi kuku tampak kotor. Kita udah jelas ya itu memang sudah apa namanya DPD ya. Nah, ditambahkan lagi tadi mohon maaf ini saya tidak di pembahasan ada yang kurang. Yang berikutnya adalah dia sudah diajarkan cara mandi ya. Nah, itu kata kuncinya. Dia sudah diajarkan cara mandi ya, bisa kita lihat nanti di sini. Nih ya, cara mandi dia sudah ada nih. Nah, saat ini perawat sudah mengajarkan pasien perawatan diri yaitu mandi ya. Ini di saya kurang ya nanti ditambahkan. Jadi di sini tambahkan dia sudah diajarkan cara perawatan yaitu mandi. Berarti next tindakan keperawatan selanjutnya yaitu nah kita bisa lihat di sini ya. Tindakan keperawatan untuk pasien DPD ya untuk eh, tujuan khusus pertamanya menjelaskan tanda, gejala, penyebab akibat defisit perawatan diri ya dan di situ mengajarkan cara mandi. Berarti cara mandi sudah yang pertama. Next selanjutnya ya sesuai dengan pertanyaan tindakan apa yang harus dilakukan perawat untuk selanjutnya. Berarti betul ya jawabannya tadi D dari Mbak Feby ya. Menjelaskan dan melatih pasien perawatan kebersihan diri yaitu berhias dan berdandan ya. Jadi ini selanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi setelah misalkan pasien sudah melakukan perawatan diri mandi, berdandan, tindakan apa selanjutnya? Nah, itu bisa nanti dijawab yaitu melatih cara melakukan perawatan diri yaitu melatih makan, bagaimana cara makan dan cara minum dan selanjutnya yaitu bagaimana cara buang air kecil maupun buang air besar ya. Nah, ini adalah tindakan keperawatan untuk pasien dengan defisit perawatan diri ya. Nah, di sini nanti adik-adik perhatikan ya, kadang-kadang ada soal yang memang seperti ini. Ada juga yang memang tidak seperti ini. Dia tidak sebutkan bahwa tidak atau perawat itu belum melakukan apapun. Nah, berarti tindakan keperawatan yang harus dilakukan itu berarti tuknya tuk pertama ya. Nah, itu harus diperhatikan. Pokoknya kata kuncinya benar-benar kasus itu dibaca, pertama kasusnya, kemudian kedua ada keterangan-keterangan yang apa namanya ya menjelaskan selanjutnya seperti tadi perawat sudah melakukan tuk satu ya kalau lihat di situ tuk pertama atau pertemuan pertama bahwa dia sudah diajarkan cara mandi. Nah, tindakan selanjutnya apa? Berarti yang kedua yang berikutnya yaitu berhias dan berdandan. Nah, seperti itu yang seringkali mahasiswa terkecoh ya. Seperti tadi mungkin ada yang jawabnya A, B, C dan seterusnya ya. Jadi betul-betul kata kuncinya itu betul-betul diperhatikan ya. Baik, sampai sini clear untuk pertanyaan nomor 2 ya. Jadi memang kita harus hafal untuk intervensinya ya, perencanaannya kita harus hafal. Jadi gampang lah kan kalau DPD cuma 4 ya. Jadi ingetin aja tadi mandi, kemudian berdandan berhias, kemudian yang ketiga makan dan minum, yang keempat toileting. Udah 4 itu kok nggak banyak-banyak ya. Jadi ya clear untuk nomor 2 ya. Kita lanjut nomor 3. Seorang laki-laki usia 40 tahun sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering menyendiri, kontak mata kurang, dan sering tertawa sendiri. Berdasarkan pengkajian, kondisi pasien saat ini sudah kooperatif, orientasi realita pasien baik, mau diajak berkomunikasi dengan perawat walaupun singkat,
Akan tetapi pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah jenis terapi aktivitas kelompok yang tepat untuk pasien tersebut? Jangan sampai salah ya. Jawabannya diperhatikan ya. Ada kasus dan ada pertanyaan dan di situ ada penjelasan ya. Nah, jawaban yang pertama A, sosialisasi. B, orientasi realita. C, persepsi sensori. D, stimulasi sensori. E, stimulasi persepsi. Silakan dijawab. Oke, banyak yang menjawab A ya. Ya, kemudian B, C, D tidak ada. Dan terakhir masih ada yang menjawab stimulasi persepsi. Oke, baik. Ada yang mau menjelaskan kenapa jawab A. Dan mungkin yang jawab E boleh aja. Silakan. Siapa yang bersedia? Baik Ibu. Iya, dari Baik. siap. Saya Baik, Kak ya. ya Dari mana? Dari Oh, UIMA. oke, oke. Aduh, ini banyak ya dari UIMA ya. Semangat terus ya. Oke, silakan. Ibu, saya lihat di datanya pasien belum mau berkomunikasi dengan orang lain, jadi terapi aktivitasnya sosialisasi Bu. Oke, ya. Baik, sudah Mbak Eka tadi sudah menyampaikan menjawab A. Alasannya karena di situ eh, pasien belum mau ya diajak berkomunikasi. Jadi dia pilih jawabannya A. Oke, ada yang mau menyampaikan yang jawabannya E? Karena sini hanya ada dua jawaban ini ya, A dan E. Silakan untuk yang E, ada yang mau menyampaikan kenapa jawab E? Belum? Oke, kita langsung aja kali ya. Mungkin karena masih bingung juga mungkin ya. Oke, kalau kita lihat ya dari kasus ini coba kalian lihat ya. Di kasus ini yang pertama ya disampaikan bahwa ada seorang laki-laki usia 40 tahun ya. Sudah 3 bulan dirawat di rumah sakit jiwa dengan keluhan sering menyendiri, kontak mata kurang dan sering tertawa sendiri. Jadi kalau kelihatan dari sini memang kasusnya adalah kasus apa nih? Ayo. Ayo, ini kasus apa nih? ISOS ya Bu. Ayo. Kasusnya apa? Oke, ISOS Bu. menyendirinya sama. Isolasi sosial. Kontak mata. Halusinasi. Ya, ini sebenarnya Halusinasi. kasusnya kalau lihat di sini halusinasi ya. Nah, nah ini harus diperhatikan ya Bu. Memang betul kalau dilihat dari diagnosa ya itu kan minimal 2 atau 3 diagnosa gitu ya misalnya. Itu memang ada juga ISOS ya. Tapi di sini kalau kita lihat here and now-nya atau diagnosa utamanya adalah halusinasi. Namun kita lihat nih di penjelasan berikutnya. Berdasarkan pengkajian, pasien sudah kooperatif. Nah, orientasi realita pasiennya ini sudah baik. Jadi kelihatannya di sini dia memang kasusnya dengan halusinasi, tapi saat ini sudah tidak lagi ada untuk halusinasinya. Oke, jadi saat ini yang harus diperbaiki apanya? Kalau lihat dari sini harus yang diperbaiki apanya? Oke, halusinasinya sudah tidak ada. Oke, terus berarti dia turun kemana? Ingat pohon masalah. Habis halusinasi turun ke bawahnya apa? Yang tadi disampaikan Ibu Isolasi pertama, ISOS. iya, ISOS. iya isolasi sosial ya. Jadi kita perhatikannya gitu dulu ya. Mungkin Ibu tadi sudah menjawab ISOS karena memang sudah paham ya. Nah, jadi kalau dilihat dari kasus ini karena orientasinya sudah baik, berarti next masalah selanjutnya yang berarti masalah akibat udah oke diatasi. Berarti masalah di bawahnya apa? Isolasi ya. Nah, di bawah core problemnya ya. Nah, di sini disampaikan lagi di kasus bahwa pasien ya walaupun kooperatif tapi dia belum mau komunikasi. Kalaupun dia mau, dia hanya singkat. Nah, di sini masih ada ISOS atau tidak?
Masih ada Masih, ISOS? Iya, Ada jelas masih. ya. Bu. Betul, walaupun kooperatif, tapi dia komunikasinya singkat dan dia belum mau dengan banyak orang. Mungkin masih mungkin ya kemungkinan ini baru sama perawatnya aja. Itu pun singkat. Nah, dengan orang lain dia tidak mau ya, belum mau berkomunikasi. Jadi di sini memang ISOS-nya masih kuat. Walaupun tadi halusinasinya sudah berkurang, sudah tidak ada, tapi ISOS-nya ini kuat. Nah, ISOS kuat ini harus kita atasi karena kalau nggak diatasi dia akan kembali lagi pada halusinasi ya. Nah, itu yang menjadi perhatian. Jadi dari kasus di sini kuncinya ya, kuncinya nih bahwa saat ini gangguan orientasi realitanya sudah tidak ada ya atau berkurang ya. Yang muncul adalah isolasi sosialnya dari data dia tidak mau komunikasi dan kalaupun mau komunikasinya singkat ya. Nah, di sini bisa kita lihat kata kuncinya ya. Nah, untuk itu jawabannya apa? Berarti jawabannya sosialisasi ya. Jadi Realisasi. TAK-nya iya. Kenapa sosialisasi TAK-nya? Kenapa sosialisasi TAK-nya? Karena Untuk diagnosanya ISOS. ya, untuk apa? Kak, Untuk Oh, meningkatkan untuk meningkatkan ya, Bu. untuk untuk meningkatkan berinteraksi, kemampuan. berinteraksi dengan Iya, orang lain ya. betul, betul. Jadi untuk meningkatkan kemampuan interaksinya dengan orang lain yang tadinya cuma 5 menit, bisa dia nambah menjadi 10 menit, besok 15 menit, besok 30 menit. Jadi akhirnya dia bisa agak lama ya berkomunikasinya dan juga dia bisa bertemu dengan teman-temannya yang lain sehingga dia bisa berkomunikasi dengan teman-temannya dan bahkan nanti keluarganya datang dia bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Jadi TAK yang tepat adalah sosialisasi. Ya, walaupun awalnya tadi dikisahkan bahwa pasien ini sebetulnya pasien halusinasi, namun dijelaskan tadi ya di kata kuncinya, halusinasinya sudah tidak ada, sudah berkurang. Nah, berarti kita harus lihat di pohon masalah, bukan lagi core problemnya halusinasi, berarti dia turun di bawahnya. Waktu itu menjadi masalah penyebab. Dan saat ini adalah core problemnya isolasi sosial. Jadi seperti itu ya. Oke, jelas. Nah, TAK sosialisasi ini ya memang diperuntukkan untuk pasien dengan isolasi sosial ya. Tujuannya agar dia mampu berinteraksi dengan orang lain ya, perawat, temannya ya di sesama di ruangan ataupun dengan orang lain nanti kalau dia bertemu dengan temannya ya berbeda ruangan ataupun dengan keluarganya. Nah, itu tadi ya pasien dengan isolasi sosial emang pada saat ini dia kooperatif ya. Jadi dia sebenarnya sudah bagus, tinggal dia kita latih aja bagaimana dia berkenalan ya, menyapa orang, bagaimana cara menyapanya, sikapnya bagaimana ya, kemudian apa namanya nonverbalnya juga ya kontak mata harus dipertahankan, kemudian berhadapan ya, kemudian juga duduknya tidak melipat tangan dan kaki ya, serta sikapnya terbuka dan tetap rileks. Nah, itu yang kita ajarkan sama pasien ya, agar pasiennya jika ketemu orang dia nggak takut ya, dia nggak merasa bahwa dia akan ditolak dan juga dia merasa percaya diri ya pada saat dia berkomunikasi. Nah, itu ya untuk jawaban yang eh, ketiga yaitu A ya. Clear ya, eh, ibu-ibu semua nih, adik-adik ya. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Seorang perempuan berusia 40 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Merasa letih, lemah, nampak pucat, detak jantung teraba cepat. Pasien didiagnosa HIV/AIDS. Respon pasien setelah mendengar hal tersebut langsung menangis. Dan ia mengatakan tidak percaya. Ini nggak mungkin terjadi pada saya. Apakah fase kehilangan pada kasus di atas? A. Anger. B. Denial. C. Depresi. D. Bargaining. C. Acceptance. Silakan pollingnya. Ibu mohon maaf, saya tadi terkeluar dan pollingnya error. Sebentar ya Ibu, mungkin boleh dijawab via chat dulu Ibu. Iya, boleh nggak apa-apa. Ada gangguan sinyal ya. Oke, jawabannya di sini semua 100% yang menjawab B ya.
Oh, bagus ya. Berarti kalian sudah mulai banyak pemahaman ya. Mudah-mudahan nanti kasus-kasusnya yang keluar besok ya, keperawatan jiwa, walaupun cuma 8 sampai kurang lebih 14% ya. Tapi kalau benar semua, insya Allah itu akan menambah nilai ya. Jadi kita jangan melihat prosentasinya, tapi prosentasi yang kecil kalau misalkan kita kumpulkan dari beberapa mata pelajaran ya, atau bidang-bidang keperawatan, itu insya Allah akan sangat membantu ya. Jadi jangan remehkan yang persentase kecil dan juga jangan apa namanya meremehkan juga yang besar ya. Yang kecil-kecil banyak, yang besar saya biarkan jangan juga. Jadi semuanya saling mendukung. Ya, silakan semua jawabnya B. Berarti kita sudah tahu ya nih kalau sudah jawaban 100% kemungkinan sih benar ya gitu. Oke, kenapa jawab B? Silakan. Yang lain selain yang tadi sudah jawab, boleh yang lain? Biar kalau diskusi kan enak gitu ya, hidup ya. Silakan. Ini tadi yang di chat juga ya sudah menjawab. Oke, eh, Yulis dan Yulis dan Intin ya. Oke, silakan. Boleh disampaikan alasannya apa menjawab B? Kenapa nggak A, kenapa nggak C, kenapa nggak D, dan kenapa nggak E? Saya Bu, Ya, Bu Titi, ayo, Bu Titi. Ini dari Sismadi nih, anak saya nih. Semangat ya. Ajak dong teman-temannya ke sini. Saya udah di grup tuh ya. iya Bu, ini denial. Denial itu artinya menolak Bu. Ini berarti di sini mengatakan ini tidak mungkin terjadi pada saya gitu. Oke, itu Jadi kata kuncinya ya. ya betul Bu. Jadi dia seperti menolak gitu, tidak mungkin Oke, gitu, tidak percaya. oke. Kalau Angel apa Bu Titi? Kemarahan Bu, marah dia. Ya, biasanya kalimatnya seperti apa kalau marah? eh Ya kemarahannya itu mungkin dengan apa ya Dengan kata-katanya ya, ekspresi ya, dengan ekspresinya ya. kata-kata. Ya, mungkin kata-katanya itu marah kepada dokternya, kepada keluarganya, ataupun bisa juga marah kepada Tuhan ya. Ya, Jadi biasanya seperti itu ya, ekspresinya bisa uh, wajah merah ya, kemudian wajahnya tegang ya, kemudian bisa mengepal ya pada bagian tubuh lainnya, mengepal, dan biasanya tarik napasnya juga dalam ya dan dangkal ya. Nah, itu biasanya terjadi pada pasien Angel ya. Oke, kalau depresi apa nih, Buti? depresi itu dia seperti Mm-mm. percaya tidak percaya gitu kayak eh Hmm, bener apa enggak sih gitu. Terus dia merasa menolak atau antara ya dan tidak gitu Bu. Depresi Itu itu. bedanya apa sama bargaining? Bargain bargain kan itu menawar itu. Ya, jadi masih Bargaining. ragu ya kalau bargaining ya, iya atau tidak. Nah, itu tadi penjelasannya. Oke, kalau acceptance? Menerima Bu. Oke, jawabannya jadi tadi B ya, Bu, denial ya. Iya, Ya, betul. oke ya, depresi itu nanti saya perbaiki. Depresi itu tekanan emosi ya, Bu Titi ya. Jadi biasanya pasien lebih banyak diam ya, lebih banyak diam, kemudian menyendiri ya, bahkan dia mungkin sedih ya, mungkin menangis ya, dan merenungi kok bisa ini terjadi pada saya gitu ya. Akhirnya sampai dia harus bertanya kembali, meyakinkan itu adalah berikutnya tahap bargaining dan seterusnya. Oke, kita lihat di sini ya. Jadi kata kuncinya ini tidak mungkin terjadi pada saya. Itu sudah jelas kalimat denial atau kalimat penolakan atau kalimat pengingkaran ya. Nah, di situ kata kuncinya. Jadi walaupun soal ini mudah ya. Ini kan kelihatannya soalnya mudah, tapi kalau kita nggak cermat membacanya ya, mungkin kita bisa aja jawab yang lain gitu ya. Nah, ini ada 5 fase di dalam kehilangan. Mungkin kita sudah tahu ya, loss dan grieving itu ada di pemenuhan kebutuhan dasar dan juga ada di aspek psikososial ya, yang suka dipelajari juga di kampus ya. Ini ada 5 fase, yaitu pertama fase denial, fase anger, bargaining, depresi, dan acceptance. Nah, kelima fase ini merupakan tahapan dari kehilangan. Jadi kehilangan apapun, orang yang dicintai, kehilangan benda, kehilangan lingkungan, dan kehilangan segala macam ya, itu tahapnya pasti ini. Hanya kualitasnya saja atau kedalamannya aja yang berbeda ya. Mungkin kalau kita kehilangan orang yang dicintai, pastilah berbeda ya kualitasnya dengan kalau kita
mengalami kehilangan pada benda ataupun lingkungan ya. Nah, itu jelas jelas bedanya jauh ya. Pastinya lebih sedih daripada kehilangan benda dibandingkan orang yang kita sayangi ya. Nah, ini di fase denial betul sekali ya. Biasanya reaksi pasien adalah shock ya, tidak mempercayai kenyataan bahwa apa yang terjadi itu dia tidak mau terima ya. Karena apa? Karena tadi menolak dan juga eh, pastinya shock ya. Pasti dia menyatakan bahwa ini nggak mungkin, ini pasti salah, ya ini bukan saya, ya pasti dokternya salah atau labnya nggak betul dan sebagainya. Itu biasanya ungkapan-ungkapan penolakan yang selalu disampaikan oleh pasien-pasien yang mengalami denial ataupun penolakan ataupun pengingkaran. Dan yang kedua adalah fase anger ya. Ini mulai sadar akan kenyataan bahwa apa iya ya ini memang saya. Nah, dengan itu dia marah. Makanya dia biasanya menunjukkan sikap yang tidak bersahabat ya dengan ekspresi wajah ataupun perilaku. Udah pasti kalau orang marah kita tahu ya. Nah, di situ kita nggak boleh langsung ya apa namanya menenangkan pasien atau apa ya. Kita observasi ya di dalam fungsi kita di dalam denial maupun anger ini kita nggak banyak tindakan ya karena mereka waktu menolak itu nggak bisa diajak diskusi ya nggak bisa diajak suruh curhat suruh ekspresikan perasaannya itu belum bisa karena orang menolak dan orang marah itu dia pasti akan sendiri ya menjauh kita ya. Nah, tapi apa yang perlu kita lakukan? Kita tetap waspada, kita tetap observasi ya. Bukan berarti sudahlah dia marah dulu, dia menolak dulu. Saya pergi aja itu salah, nggak boleh ya. Yang harus kita lakukan adalah kita lakukan observasi. Jangan-jangan pasiennya marah ini dia melakukan perilaku-perilaku yang tidak kita inginkan. Dia bisa melukai dirinya, dia bisa melukai orang lain, ya, dia bisa melukai lingkungan. Yang itu akan berdampak tidak baik buat pasien maupun orang-orang sekelilingnya. Ya, nah itu yang harus kita perhatikan. Ya, jadi denial dan anger ini pas di mana fase ini fase pasien sedang marah, pasien sedang menolak. Ya, jadi apapun yang kita katakan dia nggak mau dengar ya dia nggak mau dengar. Jadi kita nggak perlu berkata-kata banyak, tapi yang kita lakukan adalah action. Pertama observasi, menjauhkan benda-benda yang memungkinkan bisa untuk melakukan tindakan kekerasan ya buat dirinya maupun lingkungan itu yang harus kita jauhkan ya. Dan kita perhatikan sampai sejauh mana pasien melakukan tadi ya menolaknya ataupun marahnya. Setelah dia tenang ya baru bisa kita ajak bicara. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, Bapak, Ibu, boleh suster apa namanya temani ya untuk waktu beberapa menit, atau boleh nggak kita diskusi gitu ya. Nah, itu kita harus minta izin dulu sama pasiennya ya untuk kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian fase bargaining, tawar-menawar. Setelah itu biasanya pasien setelah mulai dari denial, anger, entah waktunya berapa lama itu tergantung pada pasien. Nggak bisa sama pasien yang satu dengan pasien yang lain. Jadi berbeda. Ada yang cepat, ada yang lama ya. Itu tergantung juga pada mekanisme coping seseorang dan support system yang ada ya. Nah, setelah selesai masuk pada tawar-menawar, dia biasanya akan tanya sama susternya atau sama keluarganya, coba deh diulang lagi deh pemeriksaannya, atau coba kita cari dokter lagi deh. Siapa tahu di dokter lain nggak seperti ini diagnosanya, atau siapa tahu kalau diulang hasilnya nggak sama seperti ini. Nah, itu biasanya kalimat yang disampaikan pada fase bargaining. Nah, ini kondisi seperti ini yang kita juga, oh berarti ini pasien mulai meyakini bahwa pemeriksaan itu terjadi pada dirinya, tapi dia pengen lebih jelas lagi, ya. Nah, itu kita harus kita sebagai perawat kita harus memfasilitasi itu. Kita akan sampaikan kepada dokternya ataupun keluarganya kalau memang dokter sudah memberikan izin kepada kita, boleh ya memeriksakan selanjutnya di tempat lain ya ataupun mungkin dia pengen ke dokter lain silakan diperbolehkan biasanya karena memang itu kan merupakan haknya pasien ya. Jadi kita boleh memfasilitasi itu. Kemudian setelah dia tahu ya mungkin kalimat-kalimat yang di bargaining sudah
kenapa harus terjadi pada saya? Dan ternyata memang hasilnya iya, sudah langsung masuk berikutnya adalah ke fase depresi. Nah, fase depresi ini kalau istilah kita sampaikannya secara psikologi adalah tekanan emosi ya, di mana sikap-sikap yang ditampilkan oleh pasien biasanya dia akan menarik diri dari lingkungan, dia biasanya akan menyendiri, nggak mau bicara sama orang-orang ya, kemudian biasanya dia nggak mau makan, nggak mau minum, dan biasanya dia masuk pada kondisi yang tidak baik ya, tidak stabil secara fisik maupun psikis. Nah, di sini kita juga nggak boleh tinggalkan pasien ya. Ini juga rawan terjadinya RBD ya, rawan terjadi reaksi bunuh diri bukan karena suara-suara ya, bukan pada halusinasi disuruh bunuh diri, tapi karena memang tekanan emosi yang dia tidak bisa menahannya dan akhirnya muncul keinginan-keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, ini tekanan tekanan emosi atau pada fase depresi ini kita betul-betul harus observasi pasien. Jangan biarkan pasien sendiri ya, harus ditemani dengan keluarganya ataupun orang terdekat yang bisa membimbing pasien. Kemudian tahap berikutnya adalah acceptance, penerimaan. Kalau sudah penerimaan ini ya kita sudah agak-agak inilah ya tenang sedikit, walaupun di dalam penerimaan itu kita tetap harus apa ya, betul-betul meyakinkan dan akhirnya dokumen-dokumen terkait dengan apa yang harus disampaikan ke pasien itu harus lengkap sehingga pasien betul-betul menerima dengan baik apa yang menjadi diagnosisnya pada saat itu. Nah, itu fase-fase kehilangan yang harus kita pahami ya. Oke, baik. Lanjut ya. Sudah clear ya di soal nomor 4, kita akan masuk kepada soal nomor 5 ya. Seorang laki-laki berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa. Pasien mondar-mandir selama 30 menit sambil memandangi orang lain tanpa berkedip, mengepalkan tangan dan mulut komat kamit. Tiba-tiba ia menarik rambut dan memukul wajah pasien lain yang sedang melintas di depannya. Perawat segera bertindak dengan melakukan pengikatan atau restraint. Ya, dan mengurungnya di ruang isolasi. Apakah tindakan keperawatan selanjutnya harus dilakukan oleh perawat? Ya, yang pertama A yaitu bantu pasien untuk melupakan marahnya. Kemudian yang kedua observasi tingkat kemarahan pasien. Yang ketiga ajarkan pasien cara mengontrol marah. Yang keempat atau D, kaji kesiapan pasien untuk melepaskan ikatan. Dan yang E adalah bujuk pasien dan ajak untuk mendiskusikan kemarahannya. Oke, pollingnya banyak C dan D. C dan D. Banyak yang menjawab, ajarkan pasien cara mengontrol marah. Kedua, kaji kesiapan pasien untuk melepaskan ikatan. Dan ada yang E juga. Bujuk pasien dan ajak untuk mendiskusikan kemarahannya. Oke, ada yang mau kasih alasan? Di sini yang paling banyak jawaban C, yang kedua D, yang ketiga E. Ya, silakan. Ada yang mau kasih jawaban? Ada yang mau kasih alasan? Boleh. Silakan. Di sini tindakan keperawatan selanjutnya ya, setelah pengikatan ya, setelah restrain ya. Jadi jangan sampai salah dengan jawaban apa namanya, dengan perilaku kekerasan ya, ataupun pada pasien marah ya. Jadi tindakan selanjutnya pada pasien marah tapi setelah dilakukan restrain. Oke. Ada yang mau kasih alasan? Izin jawab, Bu. Iya, silakan. Ibu Yulis. Saya jawabnya D, Bu. Kaji Iya. kesiapan pasien melepaskan ikatan. Karena kan masih pasien-pasien yang terpasang restrain itu perlu diobservasi ya, Bu. Sebelum diajarkan cara mengontrol marah,
kita kaji dulu kesiapan pasiennya untuk membuka ikatan karena tidak bisa dilakukan step berikutnya kalau pasiennya masih gaduh gelisah, Ibu. Seperti itu. Jadi saya jawabnya D. Kalau mau melepaskan ikatan, harus kriterianya apa? Eh, pasiennya nggak ngamuk lagi gitu ya, Bu. Tidak beresiko mencederai diri dan orang lain. Biasanya sih kalau pasien seperti itu sudah mendapatkan terapi farmakologi, Bu. Nah, berarti Sudah lebih tenang. berarti sebelum melepaskan ikatan harus kita apakan dulu? Observasi ya, Bu. Ya, Iya, jawab. Bu. Iya, oke ya, Iya. sepaham Oke, berarti ya, ya. Bu. Oke, nanti kita bahas. Oke, Ya, baik makasih, ya. Bu. Ya, terima kasih. Bagus ya. Sudah mau betul itu ya. Cuma tindakan nextnya tadi ya. Jadi tindakannya sudah sampai ke depan gitu ya. Nah, untuk tindakan sebelumnya harusnya ada yang dilakukan ya. Oke, nggak apa-apa nanti kita bahas selanjutnya ya. Sudah nanti lama-lama kalau belajar apa sih belajar menjawab soal kan akhirnya paham ya, bukannya menghafal ya, paham karena kasus itu nanti berbeda-beda. Kalau kita paham dengan berbagai gaya kasus itu kita sudah bisa jawab karena kita udah punya kata kunci gitu ya. Paham ya Bu Yulis ya? Oke, lanjut. Siapa lagi yang jawab C? Yang mau kasih alasan? C itu ajarkan pasien cara mengontrol marah. Setelah di restrain ya. Oke, nggak ada. Oke, masih bingung juga kali ya. Karena memang apa kalau ini memang terkait tindakan restrain ya. Jadi dapat kan tapi materinya adik-adik semua, Bapak Ibu dapat kan dari kampus ya untuk restrain ya. Di situ kan ada materi tentang restrain ya, tentang bagaimana pemasangannya, tujuannya ya, kemudian cara-cara restrain yang baik ya, yang tidak melukai pasien dan sebagainya itu semuanya ada di dalam materi ya. Nah, ini jawabannya adalah apa, Bu? Bu Yulis apa Bu Yulis? Jawabannya adalah observasi tingkat kemarahan pasien ya. Nah, tindakan selanjutnya baru Ibu tadi melepaskan ya. Setelah melepaskan, tindakannya baru diajarkan cara mengontrol marah supaya tidak melukai orang lain ataupun diri sendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kata kuncinya tadi kan ya menarik rambut ya, memukul wajah ini udah jelas pasien dengan RPK ya. Nah, kemudian perawat melakukan tindakan pencegahan supaya dia tidak melukai pasien, yaitu dengan pengikatan dan mengurungnya di ruang isolasi. Nah, kalau pasien dalam kondisi ini nggak bisa kita langsung ajarkan cara apa tadi yang jawaban C, cara mengontrol marah belum bisa karena biasanya pasien berada di ruang isolasi itu biasanya pasien yang gaduh gelisah ya. Jadi kita belum bisa ajarkan apa-apa apalagi bujuk-bujuk pasien untuk mendiskusikan belum mau dia masih berada pada tadi kondisi akut ya kalau kata kita biasanya pasien dengan gaduh gelisah. Nah, pada saat pengikatan apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Setelah diikat terus kita tinggalkan kan enggak ya. Jadi kita harus lakukan apa next berikutnya tindakan yang terkait dengan yang tindakan pertama tadi. Nah, kalau yang saya bilang tadi, kalau ada kasus-kasus yang tindakan selanjutnya kita harus pahami dulu tindakan pertama yang dilakukan itu apa ya. Jadi kalau pasien tadi berada di ruang isolasi ya, kita belum bisa kasih tadi ya mengajarkan cara, mendiskusikan itu belum bisa. Jadi yang kita lakukan next berikutnya adalah observasi tingkat kemarahan sampai nanti kelihatan sudah mereda ya tanda-tanda dia mungkin apa teriak-teriak atau apa namanya semua nih badannya dia apa namanya menegang dan juga apa eh, dari perilaku-perilaku saat dia di restoran itu masih menunjukkan kemarahan, itu kita nggak akan melepas
Kita nggak akan melepas restrainnya dan kita akan sampaikan pada keluarga bahwa ini untuk melindungi pasien ya, dan juga restrainnya aman ya, karena memang kita lakukan pengikatan itu dengan baik ya, dan tidak memang melukai atau bertujuannya untuk melukai pasien. Kemudian kita observasi di situ, ada nggak sudah mulai pasiennya perilaku marahnya sudah menurun, sudah mulai rileks, dan pasien diajak bicara sudah berjanji akan berjanji tidak akan melakukan tindakan yang tadi ya, memukul atau apapun. Kemudian baru setelah itu kontrak dengan perawat kita akan melepas. Next, selanjutnya kita ajarkan bagaimana cara mengalihkan rasa marah tadi, enggak kepada orang gitu ya, mungkin kepada benda ya, ataupun dia bisa tarik nafas dalam ya, sesuai dengan yang pertama itu kan dia tarik nafas dalam ya, kemudian yang berikutnya dia pukul bantal ataupun apapun yang tidak keras ya, yang tidak melukai dirinya, kemudian dengan melakukan aktivitas dan juga menyampaikan secara verbal tentang apa yang kemarahan apa yang dia alami. Nah, baru next seperti itu. Jadi nanti pasien akan dipindahkan ya ke ruang-ruang yang sudah mulai tenang. Tapi kalau misalkan dia berada di ruang isolasi dan dalam keadaan diikat, yang harus kita lakukan hanya observasi. Tadi ingat ya, sama juga tadi itu di kehilangan ada tahap angernya, tahap marah ya. Jadi kita observasi ya. Jadi itu yang paling utama sampai nanti pasien menunjukkan penurunan rasa marahnya ya. Dan setelah itu baru kita buka dan baru kita taruh di tempat yang lebih tenang, dan nanti pasien diajarkan bagaimana caranya, atau mungkin dia keluar dari ruang isolasi tapi tetap di ruang pemantauan, dan baru kita ajarkan bagaimana cara dia untuk melampiaskan marahnya gitu ya, atau bagaimana dia mengekspresikan amarahnya dengan cara-cara yang baik ya, dan juga tidak menimbulkan kerugian pada diri maupun orang lain. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kenapa dilakukan isolasi tadi ya, bertujuannya supaya pasien lebih aman ya. Kalau misalkan dia di luar, dia bisa kemana-mana ya, mungkin dirinya bisa kepalanya atau bagian tangannya dia bisa lukai ya. Kalau di lingkungan luar, kalau di isolasi itu kan memang tempat yang aman, yang tidak ada benda-benda yang bisa merugikan diri pasien ya. Kemudian tadi setelah diikat, dipantau atau diobservasi, setelah menurun baru dilakukan tindakan keperawatan selanjutnya. Nah, seperti itu jawabannya ya. Bu Yulis makin paham, Bu Yulis? Oke ya. Dan semuanya mahasiswa yang ada di sini ya, semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut. Kalau sudah clear di soal nomor 5, kita lanjut soal nomor 6. Seorang perawat bertugas di rawat inap rumah sakit jiwa akan melakukan terapi aktivitas kelompok pada pasien dengan gangguan persepsi sensori, yaitu halusinasi pendengaran. TAK yang akan dilakukan adalah stimulasi persepsi. Apakah yang akan diajarkan oleh perawat pada sesi 1 TAK pada kasus tersebut? Yang pertama, A, yaitu perawat akan mengajarkan cara mengenal halusinasi. Kemudian B, perawat mengajarkan cara menghardik halusinasi. C, perawat menganjurkan minum obat secara teratur. D, perawat menganjurkan melakukan kegiatan terjadwal. Kemudian D, perawat menganjurkan melakukan kegiatan terjadwal. E, perawat menganjurkan bercakap-cakap dengan orang lain. Ya. Kira-kira apa jawabannya nih? Ayo. TAK persepsi ya, stimulasi persepsi sesi 1 ya. Pasti ini banyak jawaban yang betul ya. Oke, paling banyak di sini menjawab A ya. Paling banyak menjawab A, kemudian berikutnya B. Ya, untuk C, D, dan E tidak ada ya. Oke, karena TAK sesi 1 ya. Biasanya
eh, kadang-kadang yang apa namanya yang menjadi perhatian ini ya. Coba nanti diperhatikan lagi ya untuk TAK-nya tersebut ya. Biasanya ini banyak jawaban yang ada yang apa namanya eh, mungkin agak bingung ya apa gitu ya yang mau disampaikan di sesi 1 ya. Oke, yang jawab A silakan menyampaikan ininya alasannya. Jawaban A boleh. Alasannya apa? Kenapa jawab A? Atau ada yang mau jawab tadi kalau memang A belum, ada yang jawab B, boleh? Mau kasih alasannya kenapa? Izin Bu menjawab. Ya, silakan. Saya menjawab A ya Bu ya. Perawat mengajarkan cara cara mengenal halusinasi. Biasanya kalau di TAK sesi 1 itu Iya. mengenal dulu, setelah mengenal baru kita ajarkan menghardik, minum obat, cakap-cakap dan melakukan kegiatan. Iya. Oke, betul sekali ya. Oke, baik ya. Jadi kalau kita lihat dari kata kuncinya di sini sih sebetulnya sudah ada ya, jelas ya. Bahwa memang di sini pasien akan dilakukan stimulasi persepsi ya. Ini udah jelas kasusnya juga halusinasi. Nah, ini yang akan membantu adalah di pertanyaan ya, bahwa yang akan kita lakukan adalah sesi 1. Jadi sesi 1 itu jawabannya yaitu jawabannya adalah A ya, yaitu mengenalkan pada pasien tentang halusinasi ya, yang meliputi isi, waktu terjadinya, situasi saat terjadi, dan perasaan-perasaan pasien saat terjadi ya. Tuh ya, itu sesi 1. Dan next selanjutnya dia akan diajarkan bagaimana cara menghardik, kemudian akan diajarkan bagaimana cara minum obat ya, dan bercakap-cakap serta melakukan kegiatan terjadwal. Jadi betul yang tadi disampaikan oleh Ibu ya. Jadi pasien di sesi 1 ini biasanya nanti kita akan lakukan ya TAK biasanya minimal 6-7 orang ya dengan kasus yang sama ya, dan memang mereka belum pernah dilakukan TAK sebelumnya, atau ada juga yang sudah melakukan TAK pasiennya tapi dia tidak berubah, masih tetap ya tidak memahami tentang apa yang dia alami ya, apa yang dialami atau halusinasinya seperti apa, dia masih belum paham tentang isinya ya, kemudian waktu terjadinya, sehingga pada saat dia harus melakukan upaya-upaya untuk menurunkan halusinasinya atau menghilangkan halusinasinya, dia tidak paham. Karena apa? Dia pertama nggak tahu isinya, dia nggak tahu waktunya kapan, dan bagaimana situasi itu terjadi. Nah, dia tidak paham, sehingga itu nggak bisa dia persiapkan untuk pasien selanjutnya mau ngapain gitu ya. Kalau dia sudah tahu isinya, pasti dia tahu misalnya halusinasinya itu penglihatan atau halusinasinya itu pendengaran. Dia sudah siap pada saat dia mendengar atau melihat ya sesuatu atau mendengar yang sudah dihafalkan isi dari halusinasinya, dia akan bersiap-siap bahwa kalau suara itu dia dengar, dia harus siap-siap ngapain gitu ya. Itu next selanjutnya. Kemudian kita harus kenalkan dia waktu terjadinya. Jadi pada saat waktunya pagi, siang, malam, dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin kalau terjadinya pagi, itu yang akan diajarkan apa oleh perawatnya. Kalau malam hari, apa yang harus diajarkan pasien kepada pasien oleh perawatnya. Nah, itu akan apa namanya dipahami oleh pasien, sehingga dia tahu kalau malam hari dia nggak mungkin apa namanya mengajak pasien lain ya untuk bercakap-cakap, atau dia nggak mungkin melakukan jadwal kegiatan yang sudah dia jadwalkan. Paling tidak dia harus
melakukan apa. Nah, itu kenapa sesi 1 pada halusinasi ini harus dia pahami betul halusinasi atau suara ataupun apa namanya halusinasi lainnya yang dia alami. Kemudian situasi saat terjadinya bagaimana? Kalau dia tahu bahwa kalau halusinasi itu muncul waktu sendiri, dia pasti tidak akan pengen sendiri gitu ya, karena diajarkan oleh perawat. Jadi Bapak, Ibu nggak boleh sendiri ya. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi sendiri, kemudian Bapak Ibu tidak ada yang mengajak bicara ataupun berkomunikasi ataupun ngobrol ya. Nah, itu Ibu harus cari kesibukan gitu ya. Nah, mungkin kalau malam hari kesibukannya nggak bisa cuci piring, nggak bisa lain. Nah, dia harus kita kenalkan apa kalau malam hari. Misalkan dia bisa berdoa, dia bisa zikir, atau dia bisa membaca buku apa yang bisa pokoknya bisa mengurangi suara-suara itu. Nah, jadi banyak yang bisa dilakukan oleh pasien pada saat dia mendengar suara-suara itu, ya. Nah, di sesi 1 ini itu yang harus dipahami oleh pasien sehingga dia tahu kapan halusinasinya itu muncul dan dia harus bagaimana dia sudah persiapkan itu ya. Jadi untuk sesi 1 ini mengenal halusinasi ya termasuk isi, waktu, kemudian situasi dan apa yang dirasakan oleh pasien saat terjadi itu yang harus dipahami pasien sehingga pasien tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya ya. Jangan sampai ya itu tadi kalau misalkan pasiennya masih belum paham tentang halusinasi itu bahkan dia mengikuti ataupun senang sekali dengan halusinasinya itu, tapi dia tidak ada upaya-upaya untuk mengurangi suara itu dengan cara-cara yang sudah kita ajarkan ya. Nah, itu yang mungkin dia harus berulang kali ya dilakukan TAK, jadi nggak bisa maju-maju sesi ya. Nah, itu bisa aja terjadi pada sesi 1 ini ya. Pasiennya bisa juga pasien baru, bisa juga pasien lama yang masih belum tahu tentang apa yang dia rasakan itu adalah halusinasi ya. Nah, itu penjelasan dari saya tentang kasus nomor 6 ini ya. Jadi tadi masih ada yang mungkin salah ya, nggak apa-apa. Next nanti selanjutnya bisa dipahami lagi untuk sesi-sesi TAK. Kemudian clear nomor 7 ya sekarang. Seorang pasien laki-laki berusia 40 tahun masuk rumah sakit jiwa diantar oleh keluarganya karena mengamuk dan bicara sendiri. Hasil pengkajian didapatkan pasien mengalami gangguan proses pikir yang ditandai dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Apakah gangguan proses pikir yang dialami pasien tersebut pada kasus di atas? A. Blocking, B. Tangensial, C. Perseverasi, D. Sirkumstansial, E. Kehilangan asosiasi. Jangan lupa ya kata kuncinya ada nih di baris nomor sekian ya. Nah, itu diperhatikan jenis dari gangguan proses pikirnya apa yang terjadi pada pasien tersebut. Silakan. Ya, di sini banyak yang menjawab tangensial dan sirkumtansial ya. Oke. Di sini tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat berikutnya. Oke, nanti kita bisa lihat jawabannya apa. Coba ada yang mau menyampaikan jawaban B? Yang paling banyak soalnya B nih, yang sedikit D. Yang menjawab A, C, E nggak ada. Yang jawab B apa? Alasannya apa? Apa sih tangensial? Pembicaraan pasien tidak nyambung, Bu. Sudah dicari betul tangensial. Iya, jadi pembicaraan yang berputar-putar tidak nyambung gitu, Bu, artinya tangensial itu. Tangensial tidak nyambung.
betul tidak nyambung. Ya, Bu. Terus Iya. menerus. Oke, ada lagi yang lain? Yang jawab D, sirkumstansial. Nggak ada jawaban yang lain? Cuma B sama D saja. Ya, jadi di sini untuk untuk soal nomor 7 nih pasiennya dibawa ke rumah sakit ya dengan kondisi ngamuk ya, mengamuk dan bicara sendiri ya. Kemudian pada saat dikaji memang jelas ada gangguan proses pikir ya, ditandai dengan pasiennya tidak nyambung pembicaraannya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah, apakah gangguan proses pikir ini sudah jelas di sini ada ya, pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Kalau blocking itu pembicaraan yang terhenti ya, karena kan pasien kehilangan kemampuan untuk melanjutkan kalimat ya, nggak bisa apa sih namanya memberikan jawaban yang tepat ya, kemudian berhenti tidak bisa melanjutkan lagi tuh blocking ya. Oke, jawaban berikutnya adalah tangensial, perseverasi, sirkumstansial, dan kehilangan asosiasi. Nanti kita bisa lihat jawabannya yang mana ya. Dilihat dari jawaban ini sih kayaknya masih pada bingung ya mungkin ya. Nah, jawabannya adalah E ya, yang tidak ada yang milih jawabannya ini ya. Oke, di sini udah jelas ya pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya ya. Nah, kalau tadi jawaban kalau tadi jawaban yang dijawab oleh Bu Titi ya, kalau nggak salah tadi jawab tangensial ya Bu ya. Nah, kalau tangensial itu pembicaranya memang apa ya, berbelit-belit gitu ya. Kalau ditanya kalau salah itu kan berbelit-belit ya. Tapi berbelit-belitnya itu nggak nyampe Bu kepada tujuan ya. Jadi nggak nyampe pada tujuan. Jadi berbelit-belit beda dengan nggak nyambung gitu ya. Jadi kalau berbelit-belit itu nanti belok kiri, belok kanan, belok kiri lagi, belok kanan gitu ya Bu. Kalau nggak nyambung ya memang dari A udah nggak nyambung gitu. Kita tanya A, dia B gitu ya. Kalau berbelit-belit kemungkinan masih bisa ya nyambung satu dengan lainnya. Dia puterin lagi dan seterusnya. Akhirnya nggak sampai pada tujuan pembicaraan itu tangensial. Sedangkan untuk sirkumstansial ini berbelit-belit tapi dia sampai pada tujuan akhir. Jadi puter-muter dulu ya bicaranya, tapi dia sampai pada apa yang kita inginkan ya. Jadi kalau perawatnya nggak sabar sih memang akhirnya nggak dapet gitu ya. Nah, aduh ini pasien berbelit-belit amat tuh langsung saya potong gitu ya. Nah itu nggak nyampe. Itu sirkumstansial ya Bu. Nah kalau perseverasi itu pembicaraan yang berulang. Jadi diulang-ulang dulu itu ya. Suster-suster tadi saya kan nggak itu nggak bisa apa namanya nggak bisa dengar suara-suara yang tadi suster bilang. Suster tadi suara itu saya nggak dengar. Ntar berulang-ulang kali lagi dia bilang ya seperti itu. Nah, atau dia bilang suster saya mau pulang. Ntar berapa menit lagi bilang lagi suster saya mau pulang. Nah itu namanya perseverasi. Kalau blocking tadi pembicaranya berhenti tiba-tiba ya. Mungkin bisa juga karena eh, dari distorsinya dari luar atau gangguannya, bisa juga itu dari internal, nggak kehilangan kemampuan untuk merangkai kata-kata ya, itu bisa terjadi blocking ya. Nah, kalau kehilangan asosiasi bagaimana? Pembicaranya memang tidak ada hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya ya. Dan pasien memang nggak menyadari itu. Kalau orang yang sadar kan, salah tadi yang ditanya ini jawabnya ini. Kalau pasien gangguan jiwa ya enggak gitu ya. Dia nggak sadar bahwa kita nanya A, dia jawab B. Beda dengan tadi berbelit-belit. Kalau berbelit-belit kemungkinan dia bisa menjawab, kalimatnya nyambung, tapi dia muter-muter dulu. Ada yang sampai dan ada yang nggak sampai ya. Nah itu ya. Jadi perbedaan dari
tadi ya gangguan proses pikir itu yang perlu juga dihafal ya, karena memang kalau itu memang terlalu kecil soalnya, terlalu detil. Makanya saya kasih hari ini soalnya ada yang umum ya. Kalau yang general itu gampang menetapkan diagnosa. Kalau kita udah tahu kata kunci tadi ya, misalkan dengan pasien ini, oh pasiennya mengamuk dan bicara sendiri. Ya, ini pastinya sudah jelas ya, halusinasi dan beresiko untuk RPK ya, perilaku kekerasan. Itu kita gampang. Tapi kalau sudah sampai ke gangguan proses pikir, memang seperti tadi, blocking, sirkumstansial, tangensial ya, kehilangan disosiasi dan blocking itu memang lebih detail ya, dan kita memang harus pahami itu mau tidak mau ya. Nah, dengan belajar seperti ini Bapak Ibu atau adik-adik kan minimal tahu gitu ya, bahwa kalau nanti besok keluar kita tahu apa yang mau kita jawab ya pertanyaan itu. Sama dengan mekanisme coping. Kalau nanti dikeluarkan mekanisme coping, apakah mekanisme coping yang ditampilkan, yang ditunjukkan pada pasien tersebut, itu kita juga harus hafal ya, seperti proyeksi, introjeksi ya, kemudian argumentasi, bla bla bla, itu banyak sekali kita memang harus hafal ya, karena itu memang soal-soal yang mengarah kepada hal-hal yang kecil ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak bisa jawab di situ ya. Nah, jadi untuk pasien ISOS beda mekanisme copingnya, untuk pasien halusinasi beda, untuk pasien HDR beda, untuk pasien RPK beda. Nah, itu yang mesti kita apa namanya itu mau tidak mau kita hafal gitu ya. Nah, tapi minimal kalau Bapak Ibu dan adik-adik tahu mekanisme coping dan nanti dipahami pada kasus-kasus tadi ya 5 diagnosa atau 7 diagnosa, itu kita akan paham. Kita resapi mekanisme coping itu. Nggak mungkin misalnya mekanisme coping apa namanya, misalnya menyalahkan orang lain misalnya ya, menyalahkan orang lain itu biasanya kan terjadi pada pasien misalnya isolasi sosial bisa juga ya. Kemudian nggak mungkin terjadi pada pasien HDR, karena HDR itu biasanya kan hanya menyalahkan pada diri sendiri. Nah, itu. Nah, kalau dari kita paham mekanisme coping tadi, kita juga pasti tahu penempatan mekanisme coping ini nggak mungkin pada kasus tertentu tadi, yang seperti HDR, dia nggak mungkin menyalahkan orang lain, pasti dia menyalahkan diri sendiri. Beda dengan ISOS, kemungkinan itu ada, karena ISOS itu biasanya ya bisa dari dirinya karena dia memang malas, bisa juga dia menyalahkan pada orang lain. Nah, itu yang harus kita pahami. Sama dengan gangguan proses pikir ini ya, kita memang harus hafal. Mau tidak mau, oh blocking itu apa? Kan masih banyak tuh gangguan proses pikir lainnya. Nah, itu kita harus hafalkan karena memang itu bagian yang kecil yang kemungkinan itu akan keluar di dalam soal. Biasanya eh, apa di ya memang di jiwa itu di dalam format pengkajian itu ya Bapak Ibu dan adik-adik kan sudah paham ya. Memang poin-poin itulah yang menjadi penilaian ya. Hmm, adik baik sampai di sini clear. Adik, adik chargeran. Oke, kalau sudah clear kita ke poin 8 ya. Poin 8 atau soal nomor 8 ya. Seorang laki-laki berumur 38 tahun dirawat di rumah sakit jiwa dengan halusinasi pendengaran. Ketika diajak berdiskusi tentang halusinasinya, pasien menanyakan apakah perawat percaya apa yang didengar pasien atau tentang halusinasinya itu. Perawat menjawab bahwa ia percaya pasien mengalami hal tersebut, namun ia tidak mendengarnya. Apakah tindakan yang dilakukan perawat tersebut? A. Menghardik, B. Memvalidasi, C. Menyudutkan, D. Menyampaikan tujuan, E. Mengalihkan perhatian. Dibaca baik-baik soalnya. Lihat kata kuncinya.
Jawaban terbanyaknya B. Yuk, jawaban terbanyak adalah B. Oke, ada juga yang A ya. Coba bisa alasannya kenapa jawabannya B dan mungkin ada yang jawab A. Silakan, boleh diskusi. Ayo, siapa yang mau jawab? Ayo Bu Yulis, Bu Titi, Mbak Feby nih. Ini ada Bu Hanifah juga nih. Masih banyak lagi yang lainnya. Ada 15-an ya kurang lebih. Ayo, Izin Bu, ya Bu Hanifah silakan. saya sih menjawab B ya Bu ya, memvalidasi. Ya, Karena kalimatnya itu bahwa perawat percaya mengalami hal tersebut, namun ia tidak mendengarnya. Jadi memvalidasi ke pasiennya bahwa perawat percaya tapi tidak mendengar. Di sini. Benar nggak ya Bu? iya bagus ya. Apa namanya? Ibu mau menyampaikan alasannya ya. Nah, gitu tadi sudah menyampaikan juga kata kuncinya. Oke, yang lainnya ada lagi? Yang lainnya ada? Kenapa nggak jawab Abu, Menghardik? Menghardik kan mengajarkan Bu ya. Ya, berarti di sini tidak ya. Oke, menyudutkan? Tidak ada kalimat menyudutkan. Ya, menyampaikan tujuan? Ya. Enggak ya. Mengalihkan perhatian? Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada lagi kita lanjut ya. Langsung. Oke, jawabannya ya sesuai ya. Banyak yang B. Tapi tadi ada yang jawabnya A ya. Nah, di situ kan kata kuncinya. Kan tadi kan pasien mengatakan ya. Pasien halusinasi ya. Mengatakan ada suara-suara atau apapun ya. Biasanya dia suka nanya, suster percaya nggak apa yang saya sampaikan ya. Nah, kita sebagai perawat kan nggak boleh sampaikan bahwa nggak percaya, gitu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus sampaikan dengan kalimat baik ya, kalimat terapeutik bahwa ya tadi kalimatnya ya eh, bahwa ia percaya pasien mengalami hal tersebut. Saya percaya ibu mengalami itu, ibu mendengar itu. Namun saya sendiri nggak mendengarnya, Bu, atau tidak ada suara itu, atau tidak ada apa namanya mungkin sosok atau apa yang ibu lihat tadi ya, walaupun ibu melihatnya atau ibu mendengarnya. Oke, seperti itu. Karena apa? Pasien dengan diagnosa halusinasi, pendengaran ya, biasa merasa ada suara-suara yang didengarnya. Atau kalau dia penglihatan kan ada objek yang dia lihat ya. Nah, pada saat mendengarkan pernyataan pasien mengenai suara-suara didengarnya, biasanya perawat lebih dahulu akan mendengarkan pernyataan pasien dengan penuh perhatian. Kemudian akan memvalidasi bahwa yang didengar pasien itu tidak didengar oleh perawat. Jadi memang kita sebagai perawat itu nggak boleh juga langsung apa namanya percaya apa yang disampaikan oleh pasien ya. Karena apa? Karena memang kita sebagai perawat harus pertama melakukan pengkajian. Pengkajian itu kan berdasarkan data subjek ya, apa yang disampaikan oleh pasien itu yang harus kita cari tahu kebenarannya ya dengan cara mengkaji lebih dalam atau tadi bahasanya yaitu memvalidasi benar apa enggak apa yang disampaikan oleh pasien ini ya dengan apa yang betul-betul kita lihat, kita dengar ya dan sebagainya bahwa memang itu tidak sesuai dengan apa yang seharusnya atau tidak ada tidak ada stimulus ya atau tidak ada suara-suara ataupun objek yang memang dilihat oleh pasien. Ya, kalau memang suara itu kita sama-sama dengar ya kita pastikan bahwa iya saya mendengar. Ya, tapi kalau tidak ya kita sampaikan tidak.
Tapi dengan cara penyampaiannya yaitu dengan cara yang baik ataupun terapeutik ya. Jadi dalam hal ini yang dilakukan perawat adalah memvalidasi supaya apa yang disampaikan pasien itu pasien tahu bahwa tidak ada yang mendengarnya kecuali dia sendiri. Nah, itulah bagaimana kita mengenalkan halusinasi pada pasien supaya pasien tuh tahu bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat tadi tidak ada objeknya ya. Karena memang untuk pasien sendiri kalau memang tidak kita tidak hadirkan realita, ya nanti dia akan semakin jadi ya sama seperti pada pasien waham ya, seperti itu juga bahwa dia mengatakan misalnya dia adalah seorang malaikat, dia seorang Tuhan atau dia seorang apa yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya, kita harus sampaikan bahwa itu tadi ya. Saya percaya ibu mengalami hal tersebut ya, tapi saya sendiri tidak mendengarnya, tidak melihatnya. Nah, itu cara memvalidasi yang tepat ya buat pasien-pasien dengan gangguan orientasi realitas ya. Seperti itu ya. Baik, nah untuk yang tadi menjawab menghardik atau apa, coba lihat kata kuncinya ya. Di dalam pernyataan itu atau statement itu tidak ada yang apa namanya jawaban itu mengarah menghardik ya. Menghardik itu kan kita meniadakan ataupun kita bagaimana cara kita untuk kita tidak mendengarkan atau kita mengacuhkan suara-suara atau objek-objek yang kita lihat atau kita dengar. Itu namanya menghardik. Nah, di situ tidak ada ya. Kemudian menyudutkan dan juga apa namanya selain menyudutkan tadi menyampaikan tujuan ataupun mengalihkan perhatian tidak ada di situ ya. Jadi di situ memang jelas kata kuncinya bahwa tindakan yang kita lakukan adalah memvalidasi dengan cara kita menyampaikan bahwa apa yang didengar, apa yang dilihat pasien itu tidak ada ya, tidak nyata gitu ya. Oke, seperti itu. Clear untuk soal nomor 8. Kita kembali ke berikutnya soal ke-9. Yuk semangat ya. Di sini mudah-mudahan 2 soal ini benar semua ya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa ya, sedang mengamuk, ingin memukul teman-teman sekamarnya sampai dia tidak bisa terkontrol perilakunya. Ekspresi wajahnya tegang, mata merah dan melotot. Apa intervensi yang tepat untuk kasus di atas? A. Restrain, B. Psikofarmaka, C. Terapi suportif, D. Terapi lingkungan, E. Terapi aktivitas kelompok. Oke, berarti ini semangat ya. Jawabannya semuanya A. Nah, berarti udah soal-soal terakhir ya. Nah, jawabannya betul. Oke, mudah-mudahan soal terakhir nanti juga jawabannya betul ya. Nah, kenapa ini dilakukan restrain? Ayo coba dijawab. Alasannya kenapa nggak psikofarmaka, nggak terapi suportif, nggak terapi lingkungan, nggak terapi aktivitas kelompok? Ayo, ayo, siapa yang mau jawab? Mungkin Bu. Oh, Bu Hanifa lagi. Wah, semangat nih. Ibu ekstensi atau reguler, Bu? Ekstensi Bu. Luar biasa. Ya, mudah-mudahan Ibu tahun ini, Ibu UKOM pertama atau UKOM retaker? Pertama sih Bu. Sama. Mudah-mudahan Ibu lulus ya, Bu, ya. Dan semua anggota Bimbel Harapannya insya Allah 100%. Silakan, Bu. Saya jawab restrain Bu, karena pasien dalam keadaan mengamuk dan ingin memukul teman-temannya. Ya, ini kata kuncinya itu sekamar sampai tidak bisa terkontrol. Jadi biasanya di rumah sakit kita juga kalau pasien mengamuk dan ingin memukul, kita lakukan restrain. Kebetulan saya kerja di rumah sakit Marzuki Madi. Oh, Ibu bekerja di Rumah Sakit Marzuki Madi. Aduh, tempat saya praktek ya, Bu. Saya dulu di ruang Gatot Kaca, Bu. Iya, ya Allah. Ibu di ruang apa, Bu? Kebetulan saya di umum Bu, di ruang ICU-nya Bu. Oh, di ruang ICU. Oh, ya karena udah BLU ya, Bu ya. Marzuki Madi ya. Iya, oke. Baik, ya. Oke, betul ya, Bu. Luar biasa. Semoga Ibu sukses ya di UKM selanjutnya ya.
Oke, baik ya. Di sini betul kata kuncinya tadi kalau pasien ya dengan apa namanya perilaku kekerasan ini sudah ngamuk ya, sudah nggak bisa terkontrol, nggak ada lagi cara lain ya. Pertama kita harus lakukan restraint atau pengikatan. Itu sudah menjadi prinsip terapinya ya. Jadi kita belum bisa lakukan apa-apa ya. Yang paling utama adalah eh, selamatkan dulu pasien dan yang utamanya adalah pasien, kemudian lingkungannya. Karena memang kalau sudah tidak terkontrol kan kita tahu ya, oh perilakunya udah pasti dia apa namanya merugikan dirinya ataupun lingkungan ya. Semuanya juga pada panik ya mungkin lingkungannya ya, atau teman-temannya ya dan sekitarnya. Nah itu tindakan yang paling utama adalah restraint. Setelah restraint kita apa namanya masukkan ke tempat yang tadi ya ruang isolasi agar pasiennya juga lebih tenang, tidak menjadi tontonan buat pasien lain maupun pengunjung ya dan nanti disampaikan pada keluarga bahwa tindakan tersebut memang dilakukan berdasarkan memang sudah prosedurnya dan dilakukan dengan orang-orang yang sudah profesional ya dan ditujukan untuk melindungi diri maupun teman-temannya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya atau tidak terjadi tadi ya apa namanya kecelakaan ataupun mungkin luka-luka yang dialami oleh pasien maupun apa namanya teman-temannya ataupun lingkungan ya karena kalau sudah pasien kalau sudah ngamuk nggak terkontrol apa saja bisa dilakukan ya bahkan bisa membunuh dirinya ataupun membunuh apa namanya teman-temannya itu pernah saya alami gitu ya pada saat kita dinas ya di satu rumah sakit jiwa ya. Ya memang kondisi pasien ngamuk itu ya kita tahulah ya dia sudah nggak sadar diri pokoknya apapun sudah ya namanya sudah marahnya sudah nggak bisa terkontrol ya akhirnya ya itu tadi ya melakukan tindakan di luar dari nalar kita ya. Nah itu sangat berbahaya. Untuk itu tindakan utama adalah dilakukan restraint. Kemudian yang berikutnya tadi yang sudah saya sampaikan di sesi sebelumnya ataupun di soal sebelumnya yaitu observasi ya. Apakah marahnya sudah mulai reda ataukah marahnya semakin jadi. Nah setelah itu kalau memang marahnya nggak bisa lagi terkontrol ya, kemudian memang pasiennya juga tidak tenang kondisinya, kemungkinan dilakukan apa psikofarmaka ya mungkin di eh, apa namanya dibuatkan resep obat untuk pasien tersebut ya karena memang dengan kondisi yang seperti itu juga kan ketegangan otot maupun secara psikisnya tidak baik buat pasien biasanya diberikan obat-obat penenang dulu ya sampai nanti dia tertidur dan juga kondisinya akan lebih baik saat dia bangun dan itu baru nanti kita mulai kita terapi untuk terapi individunya ya kemudian terapi-terapi yang lainnya jadi tindakan yang utama adalah yang kita lakukan restrainnya betul sekali. Ini semua tadi 100% jawabannya ya. Oke, tadi ya saya sampaikan dalam kondisi seperti kasus di atas atau perilaku kekerasannya sudah nggak terkontrol, memang harus lakukan pengikatan atau restraint. Bukan berarti kita kejam, bukan berarti kita keji, tapi tujuan itu adalah baik untuk keselamatan pasien maupun lingkungan sekitarnya. Oke, clear? Bapak, Ibu, adik-adik semua. Lanjut soal terakhir. Ya, mudah-mudahan betul juga ya 100%. Biasanya di akhir-akhir 100% gitu ya. Oke, seorang perempuan berusia 28 tahun dirawat di rumah sakit jiwa sejak 6 hari yang lalu karena marah-marah dan hampir melukai temannya dengan benda tajam. Dari hasil pengkajian, Clint tampak mondar-mandir di ruangan, mata melotot dan bicara dengan ketus. Perawat sudah mengajak Glenn berinteraksi dan membina hubungan saling percaya. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan selanjutnya? A. Mengajarkan cara minum obat secara teratur. B. Mengajarkan mengontrol marah dengan spiritual. C. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan verbal. D. Mengajarkan cara mengontrol marah dengan pukul bantal. Dan mengidentifikasi penyebab, kemudian tanda, perilaku kekerasan, dan akibat yang dilakukan karena perilaku kekerasan tersebut. Jawabannya paling banyak E, masih ada yang menjawab D. Oke, yang lainnya tidak ada. Jadi paling banyak E.
Oke, silakan. Ada yang mau diskusi untuk jawaban D? Boleh jawab lagi, Bu? Boleh, silakan. Untuk Ibu jawabannya apa? saya jawabannya Bu. Oke. Nah, Apa yang menjadi kata kunci Ibu di sini? Ini kan pasien dengan Mm-mm. perilaku kekerasan, Bu ya. Iya. Perawat mengajar, kalian sudah SP1 itu dengan hukum asal yang percaya sudah. Jadi yang biasanya atau TUK 2 atau SP2 yaitu mengidentifikasi dulu penyebabnya, tanda perilaku kekerasan yang dilakukan akibat perilaku kekerasan tersebut. Baru setelah itu mengajarkan cara mengontrol marah itu. Ada yang jawabannya D, mau kasih alasan? Nah, ini sama ya, sama dengan kasus-kasus sebelumnya tadi ya, yang namanya apa namanya perencanaan ya atau tindakan yang mau kita lakukan kita harus hafal gitu ya. Misalnya, yang pertama itu udah pasti binatras ya. Yang kedua next biasanya ya mengidentifikasi ya apa yang menyebabkan dia HDR, apa yang menyebabkan dia ISOS, apa yang menyebabkan dia halusinasi dan bla bla bla. Dan sama juga dengan kasus ini yaitu perilaku kekerasan. Next berikutnya tindakan yaitu kalau HDR dia berarti mengidentifikasi ya aspek positif ya dan aspek-aspek negatifnya ya. Kemudian berikutnya juga pada kasus apa namanya isolasi sosial ya juga ia mengidentifikasi penyebabnya dan setelah itu dia mengajarkan bagaimana cara berinteraksi dan selanjutnya. Dan demikian juga pada perilaku kekerasan ya setelah dia binatras, setelah dia identifikasi penyebab PK-nya, kita lanjutkan dengan cara mengontrol marahnya, mulai dari tarik nafas dalam, pukul bantal, ya, dengan verbal, ya, kemudian spiritual dan juga obat-obatan, ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, karena tadi kata kuncinya adalah tindakan yang selanjutnya setelah dia interaksi dan binatras, berarti jawabannya adalah ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan Ibu Hanifah ya. Betul sekali ya. Oke, di sini bisa kita lihat selain tadi perilaku kekerasan, ini juga kata kuncinya adalah pasien sudah binatras dan sudah interaksi ya di pertemuan atau TUK pertamanya ya. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi penyebab dan seterusnya tentang perilaku kekerasannya. Nah, dari kondisi seperti ini kita tahu bahwa RPK ya itu adalah kondisi di mana pasien tidak bisa mengendalikan perasaan marahnya ya, yang pastinya itu akan membuat kondisi pasien sendiri maupun orang lain terancam. Nah, untuk itu tindakan yang harus kita lakukan selain binatras tadi dia pasien harus paham dulu tentang bagaimana perilaku kekerasan yang dia alami dan itu apa yang menyebabkannya sampai pada akibat dari perilaku kekerasannya tadi itu akan menyebabkan apa pada diri maupun orang lain. Nah, itu yang kadang tidak difikirkan oleh pasien. Dia taunya bahwa marah itu adalah salah satu-satunya cara untuk melampiaskan kekesalannya atau kemarahannya, baik pada objek maupun pada dirinya. Namun dia nggak paham atau dia tidak menyadari bahwa akibat dari perilaku kekerasannya tersebut bisa menyebabkan dirinya atau orang lain terancam, kemungkinan bisa juga sampai pada kematian. Nah, itu yang penting kita jelaskan ya agar pasien tahu tentang apa sih yang dialami saat ini atau sekarang gitu ya. Dan dia harus tahu juga bagaimana kondisinya tadi bisa mempengaruhi dirinya maupun lingkungannya dan akhirnya itu bisa mengakibatkan hal-hal fatal ya. Nah, itu yang kadang nggak dipahami oleh
pasien maupun keluarga. Nah, itu penting sekali ya. Apa sih di setiap apa namanya tuk itu harus ada mengidentifikasi dan segala macamnya, ya tujuannya tadi pasien paham. Jadi percuma kalau kita mengajarkan misalnya ya, kalian kenapa sih Bu, kadang suka tanya, kenapa sih Bu pasien PK ini udah saya ajarkan cara memukul bantal atau cara dia harus tarik napas dalam kalau itu, tapi dia kalau marah tetap aja gitu ya. Karena itu tadi intinya kadang-kadang kita suka terlalu cepat untuk mengajarkan cara-cara tadi, tapi kita sedikit untuk pemahaman pasien tentang kondisinya tadi ya. Justru disitulah yang paling penting, bahwa pasien harus paham dulu tentang kondisinya, bahwa apa yang menyebabkan dia menjadi seperti ini dia harus pahami dulu ya. Dan untuk memahami itu emang nggak bisa cepat ya untuk pasien-pasien dengan gangguan jiwa, karena kita tahu bahwa kemampuan proses berpikirnya juga berkurang ya, atau ada gangguan. Kemudian dia juga akan terjadi gangguan mungkin pada memorinya ya dan sebagainya. Akhirnya setiap kita ajarkan dia lupa lagi dan seterusnya. Nah, itu tetap kita harus lakukan secara kontinu dan dengan pemahaman yang sesuai dengan kemampuan pasien ya, pastinya dengan bahasa yang mudah, dan sampai pasien tahu bahwa apa yang dialami itu seperti apa yang kita sampaikan dengan bahasa yang sederhana tersebut ya, agar pasien paham. Jadi seperti itu ya. Kalau dia nggak paham, kita ajarkan cara-cara itu, ya tetap aja pada saat dia marah dia lupa ya. Dia pasti akan melakukan hal itu lagi ya, karena apa? Tadi pemahaman itu yang harus kita sampaikan. Akhirnya pasien menyadari bahwa dirinya ini ya seperti itu gitu ya, seperti yang kita sudah sampaikan. Kadang-kadang juga begitu, suka mahasiswa kadang bertanya juga dengan apa dosennya ya, kenapa sih Bu saya udah ajarkan cara menghardik pasiennya, pada saat halusinasi datang masih komat kamit Bu, masih ketawa-ketawa. Nah, sama dengan PK ini juga ya. Nah, karena apa? Pasien berarti belum memahami, belum tahu apa yang harus dilakukan. Dan saat bagaimana tindakan itu dilakukan, pada kondisi bagaimana, pasien belum tahu. Ya, nah bagaimana caranya supaya tahu? Ya itu tugas Bapak Ibu semua, adik-adik semua yang harusnya. Nah, pemahaman itu penting ya, dengan bahasa yang sederhana dan berulang kali itu memang harus kita lakukan pada pasien, karena keterbatasan kognitif pasien yang membuat apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak diterima secara cepat dan baik ya. Jadi mesti berulang kali, dan kita memang harus sabar ya. Dan kita juga pada saat dia marah, kalau bisa ya kita berada di dekatnya mengingatkan apa yang harus dilakukan ya. Jadi kadang-kadang perawat juga gitu, habis mengkaji, habis mengajarkan ditinggal pergi pasien. Padahal beberapa saat ya, beberapa jam, beberapa mungkin hari pada saat Bapak Ibu dinas itu terjadi apa yang tadi kita ajarkan itu, harusnya kita bisa dampingi pasien. Nah, kadang-kadang di rumah sakit jiwa, di sini nggak banyak kerjaan gitu ya. Itu nggak benar ya. Memang kerjaan kita adalah observasi dan dampingi pasien untuk tadi melakukan apa yang kita ajarkan. Keterampilan-keterampilan untuk mengurangi apa namanya perilaku kekerasan ya, ataupun tindakan-tindakan yang tadi kita sudah ajarkan pada kasus-kasus lain, itu yang paling penting ya. Jadi kadang pasiennya ditinggalin, padahal kita tahu nih, misalnya, oh dia apa pasien ini mudah marah nih, mungkin ada stimulasi sedikit dia marah. Coba saya observasi deh, observasinya mungkin jangan deket-deket ya, agak jauh sedikit. Nah, kelihatan kalau dia mungkin sudah wajahnya sudah memerah, sudah mulai matanya sudah nggak suka dengan orang ya, tatapan matanya tajam, itu segera kita deketin ya. Kalau perlu kita ya artinya deketin itu bukan sedekat mungkin ya, tetap kita harus jaga jarak. Kita sampaikan bahwa Bapak, saya perhatikan Bapak kelihatannya dari wajahnya, dari penampilan, apa yang Bapak rasakan hari ini. Kelihatan suster, Bapak sedang mungkin memikirkan sesuatu atau menatap pasien lain atau siapa ya, seperti tatapan yang Bapak lakukan itu, apa yang menyebabkan Bapak seperti itu gitu ya, kita tanyakan ya. Jadi jangan sampai Bapak marah ya, jangan begitu bertanya ya, tapi intinya kita meminta pasien untuk
menyampaikan atau mengungkapkan apa yang dirasakan pasien saat kita lihat saat itu tatapan tajam dan sebagainya. Ya, nah setelah itu baru kita ingatkan, Bapak ingat nggak yang kemarin sudah saya ajarkan atau tadi pagi yang sudah saya ajarkan. Kalau Bapak merasa tadi kesel, marah, apa yang harus Bapak lakukan? Coba Bapak praktekkan. Tarik nafas dalam ya, Suster. Iya, baik. Tarik nafas dalam dulu, Pak. Ya, 1 kali tarik nafas dalam. Oke, 2 kali. Oke, lanjut 3 kali. Oke, sudah rileks belum? Rasa marahnya masih ada? Masih, Suster. Coba lakukan lagi. Tarik nafas lagi. Sampai dia tenang, duduk. Oke, Bapak sudah tenang duduk. Oke, setelah itu boleh Bapak ceritakan apa yang Bapak kesalkan, Bapak marah atau apa. Seperti itu. Jadi, itulah yang harus kita betul-betul lakukan. Karena selama ini yang saya perhatikan kadang-kadang mahasiswa ya seperti itu ya, berbeda dengan perawat-perawat yang sudah senior ya. Dia pasti akan observasi, dia akan dampingi pasien. Kalau mahasiswa memang karena memang belajar cuma 2 minggu ya, atau mungkin 3 minggu atau sebulan ya untuk yang profesi. Nah mungkin yang lebih lebih lama yang untuk profesi ya, yang untuk profesi nurse ini kan agak lebih lama mungkin sebulan atau sebulan setengah atau 2 bulan lah ya, macam-macam itu ya. Nah itu kemungkinan bisa kita sampai dampingi pasien untuk tadi ya. Sama dengan halusinasi juga demikian. Kalau misalkan pasien udah komat kamit ya, kemudian ketawa-tawa sendiri, kita deketin. Pak, Bu, apa yang didengar, apa yang dilihat? Ayo, lakukan yang sudah saya ajarkan. Ya, tutup telinga atau tutup mata. Apalagi Bu, ayo, lakukan. Ya, ayo silakan. Jadi kita dampingi begitu. Ya, jadi jangan tinggalkan pasien. Ya, jangan tinggalkan pasien dengan halusinasinya, dengan PK-nya, dengan ISOS-nya, dengan HDR-nya, dengan misalkan wahamnya dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi bukan berarti tindakan kita udah selesai setelah kita mengajarkan udah tinggal. Nah, ya, kita observasi ya. Untuk pasien yang sehat aja kita tetap observasi, apalagi nih dengan gangguan ya, yang kadang-kadang habis kita ajarkan dia lupa. 5 menit aja, 2 menit kita tanyain lagi lupa, apalagi pada saat nanti timbulnya tadi ya perilaku tersebut, ataukah perilaku kekerasan, ataukah adanya halusinasi, mungkin dia nggak mungkin ingat apa yang kita ajarkan ya, karena baru 2 menit 3 menit kita tanyakan lagi aja dia udah lupa, apalagi itu yang terjadi mungkin siangnya atau malamnya dia halusinasi. Nah itu makanya perlunya pendampingan dari perawat-perawat ya, tujuannya supaya tadi pasiennya memahami itu ya dengan pemahaman dia ya, yang pastinya dengan cara sederhana dan kita praktekkan itu dia akan mengikuti ya apa yang nanti dia akan lakukan apabila terjadi situasi kondisi yang apa yang dialami oleh pasien. Jadi seperti itu Pak Ibu, adik-adik sekalian. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu ya. Mungkin dari 1 sampai 10 pertanyaan, mungkin ada yang Bu kok saya kadang-kadang kalau menjawab mungkin banyak salahnya, apa ya Bu sebaiknya harus saya lakukan dan bagaimana? Monggo silakan yang mau bertanya. Boleh Mbak Risa ya, masih bisa waktunya ya Mbak? Iya Ibu, baik terima kasih Ibu. Mungkin sembari kita menunggu pertanyaan dari ibu-ibunya, kira-kira Ibu ada tips atau trik Ibu saat melaksanakan UKOM nantinya kira-kira akan seperti apa? Oke, baik ya. Terima Kalau kasih. saya pribadi nih, alhamdulillah sih ya dulu waktu UKOM kita memang sekali UKOM lulus. Kalau saya pertama tips dari saya nggak mau UKOM kedua kali. Saya nggak mau jadi retaker. Itu niat kita pertama dulu ya. Jadi jangan pernah berharap bahwa saya nanti kan ada retaker-retaker selanjutnya. Jangan. Niat kita pertama sekali UKOM lulus. Karena itu yang akan membuat kita semangat belajarnya. Kalau bisa cukup sekali aja, karena sekali itu kita tempur lah, kita kuliah 3 tahun, kita kuliah 4 tahun, bahkan 5 tahun untuk yang profesi nurse ya. Nah kita berjuang untuk 1 kali UKOM lulus. Yang kedua, pada saat UKOM ya kita memang harus sudah siap ya. Sebelumnya kita belajar teori, belajar soal, teori soal itu kita perbanyak, semakin banyak semakin kita
memahami itu, dan pada saat UKOM kita kerjakan. Kalau menurut saya mengerjakan itu kerjakan dulu yang mudah-mudah, jangan yang susah-susah dulu ya. Itu yang pertama. Kalau yang susah tinggalin dulu aja, nggak usah berkutik di soal itu, tinggalkan. Nanti kadang kita akan dapat pengalaman dari soal-soal nextnya. Ternyata tuh soal saya nomor 2 yang tadi susah ada di jawaban atau ada di keterangan di soal nomor 8 misalnya. Jadi kita terus aja jalani itu, kalau ragu-ragu tinggalkan. Kita kejar terus karena waktu ini kan berjalan 180 menit. Kalau kita stuck di situ habis waktu kita. Dan itu akhirnya di akhir-akhir kita masih 20 pertanyaan, waktunya tinggal 2 menit. Nah, itu yang akhirnya kita panik dan akhirnya terjadi kesalahan. Jadi itu tadi yang saya bilang, kerjakan yang mudah. Insya Allah nanti yang susah akan ada jawaban di soal-soal yang lainnya. Dan yang berikutnya, jangan apa yang udah ditulis diyakini itulah jawaban yang paling benar. Kalau menurut saya baca ulang 10 kali nanti malah tambah bingung. Jawaban pertama kalau saya itu biasanya jawaban yang sudah saya pegang. Ya, karena biasanya jawaban pertama itu memang sudah sesuai dengan apa namanya ya, dari hati nurani saya sendiri gitu ya, pribadi kita, karena kita yakini bahwa itu jawaban yang paling tepat. Karena kita nggak mungkin lihat kanan kiri itu dengan beda kode soal yang pastinya berbeda juga, walaupun sama tapi berbeda nomor soalnya ataupun apa namanya jawabannya dia akan acak ya. Jadi pertama ya tips dari saya niatnya bahwa sekali UKOM harus lulus. Kemudian yang kedua kita jawab soal yang mudah-mudah dulu ya. Dan yang ketiga itu tadi yakini bahwa jawaban yang kita udah jawab itu adalah benar. Jadi kita nggak berpengaruh pada jawaban-jawaban lain. Berikutnya yang lainnya tadi baca soal ya, kata kuncinya dicari. Jadi yang dicari kata kunci itu pokoknya baca soal dari awal sampai akhir. Awal akhir baca cepat. Kedua baca cepat, selalu langsung jawab. Next berikutnya dan seterusnya. Jadi jangan lama, situ kutak-katik, akhirnya habis waktunya. 1 menit 1 soal ya. Jadi kalau saya lebih baik sisa waktu banyak di belakang sehingga kita bisa koreksi jawaban yang tadi kita sudah isi semua, kita lihat lagi apa tadi yang ragu ya. Seperti itu. Siap Ibu, terima kasih Ibu. Mungkin karena belum ada pertanyaan dari teman-temannya Ibu, untuk kelas hari ini cukup sampai di sini dulu Ibu. Oke, Terima sama-sama. kasih Terima kasih Mbak Risa. terima kasih atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung hingga akhir. Saya izin mengakhiri Zoom-nya Ibu. Selamat malam, selamat beristirahat Selamat Ibu. malam. Ya, selamat malam seluruh mahasiswa. Semoga